Konspirasinya sih bilang kalau misalnya Mirna ini punya asuransi sebesar 69 miliar. Dan bapaknya ini sengaja ngebunuh Mirna supaya bisa dapat asuransi warisan si Mirna ini sebesar 69 miliar. Nah, katanya sih dibilang uang asuransi ini dipakai untuk bayar utang-utang bapaknya di masa lalu. Tapi emang bisa ya begitu? Kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya emang terjadi pembunuhan tidak berencana, kayak misalnya si Mirna ini memang meninggal gara-gara ya Jessica masukin cyanida di kopinya, itu asuransi dicair. Tapi kalau misalnya memang bapaknya sengaja nih ngebunuh Mirna supaya bisa dapat asuransinya, berarti kan pembunuhan berencana. Nah, kalau menurut gue pribadi sih nggak bisa diklaim harusnya. Tapi kalau misalnya memang bapak Mirna ini sengaja ngebunuh si Mirna supaya dapat uang asuransi warisannya, ini agak miris juga sih. Nah, secara nggak langsung ada sesuatu juga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Nah, yaitu asuransi, khususnya orang yang sudah bekerja. Karena orang yang sudah bekerja kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita amit-amit mengalami kecelakaan ataupun kecapean kerja ataupun yang lainnya. Nah, tujuan dari punyanya asuransi ini fungsinya untuk menjaga ekonomi keluarga. Kalau misalnya pekerja ini kenapa-napa, keluarga ini tinggalkan ada sejumlah warisan atau uang yang bisa dipakai untuk biaya pendidikan anaknya, buka usaha bisnis, ataupun hutang-hutang yang belum terlunasi. Jadi, buat orang yang sudah bekerja harus punya asuransi warisan buat keluarganya. Gue tuh curiga banget sama ayahnya Mirna. Gue paham, di mana sih orang tua yang gak sedih ya melihat anaknya meninggal secara tidak wajar. Tetapi apakah harus sampai menuduh she is the killer, she is the killer? Padahal buktinya aja kurang gitu. Di awal dokumenter, bapak ini tuh berkobar-kobar bilang kalau dia itu akan menginvestigasi sendiri dan pasti akan ketemu pembunuhnya. Tapi, gimana bisa ketemu pembunuhnya kalau bapak ini nggak ngebolehin anaknya untuk diotopsi? Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca juga, katanya ayahnya Mirna ini sempat memberikan bantuan oksigen mulut ke mulut gitu ke Mirna. Terus kok ayahnya ini nggak keracunan juga ya? Atau minimal kena gejala cyanidanya gitu. Si ayahnya malah baik-baik aja sih kalau kata gue. Terus menurut gue yang paling gak wajar banget ketika ayahnya Mirna bilang kalau dia punya botolnya. Ditanya dapat dari mana? Jawabannya insting. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya, karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi kelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang tema, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nah, apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke? Kejadian yang sangat menghebohkan di mana ayah dari almarhum Mirna Salihin sempat keceplosan mengakui bahwa dirinya memiliki botol cyanida. Ini menciptakan gelombang perbincangan yang marak di kalangan warganet dengan banyak yang tercengang dan bertanya-tanya apakah mungkin ada motif yang lebih dalam di balik kejadian tragis ini. Isu meracuni anak sendiri telah menciptakan kebingungan dan kontroversi, memperbarui perhatian terhadap kasus kopi cyanida yang telah lama menjadi fokus utama dalam berita hukum. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat diracun dengan cyanida oleh temannya Jessica Kumala Wongso pada 2016 lalu kembali mencuat ke permukaan setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso pada 30 September 2023. Film ini mengangkat kembali kronologi, fakta, dan kontroversi yang menyertai kasus ini, termasuk peran ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang diduga memiliki botol cyanida di rumahnya. Dalam film tersebut terlihat sebuah adegan di mana Edi Darmawan Salihin sedang diwawancara oleh seorang jurnalis di rumahnya. Saat ditanya apakah ia memiliki cyanida di rumahnya, Edi tampak terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa itu cyanida.
Namun saat jurnalis menunjukkan sebuah botol yang bertuliskan Syanida yang ditemukan di lemari obat rumahnya, Edi tampak gugup dan mengatakan bahwa itu adalah obat untuk diabetes. Adegan ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan kecurigaan dari warganet yang menonton film tersebut. Banyak yang menduga bahwa Edi Darmawan Salihin memiliki motif untuk meracuni anaknya sendiri dengan Syanida atau setidaknya mengetahui siapa pelakunya. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain adalah Edi Darmawan Salihin adalah seorang pengusaha keturunan Cina Indonesia yang memiliki banyak musuh bisnis dan politik. Ada kemungkinan bahwa ia menjadi sasaran pembunuhan berantai yang melibatkan anaknya sebagai korban pertama. Edi Darmawan Salihin tidak menyukai Arief Somarko, suami Mirna, yang berasal dari Australia. Ada kemungkinan bahwa ia ingin memisahkan mereka dengan cara membunuh Mirna. Edi Darmawan Salihin memiliki hubungan gelap dengan Jessica Kumala Wongso, teman Mirna yang divonis bersalah atas pembunuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa ia berselingkuh dengan Jessica dan membantu merencanakan pembunuhan Mirna. Edi Darmawan Salihin memiliki masalah psikologis atau mental yang membuatnya membenci anaknya sendiri. Ada kemungkinan bahwa ia menderita sindrom Munchausen by proxy, yaitu kondisi di mana seseorang menyakiti orang yang dicintainya untuk mendapatkan simpati atau perhatian. Namun semua dugaan ini belum terbukti secara hukum dan masih bersifat spekulatif. Edi Darmawan Salihin sendiri membantah keras bahwa ia terlibat dalam kasus kematian anaknya. Ia juga mengklarifikasi bahwa botol yang bertuliskan Syanida itu sebenarnya adalah obat untuk diabetes yang dibeli dari apotek di Bali. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa obat itu mengandung Syanida dan tidak pernah menggunakannya. Sementara itu Jessica Kumala Wongso tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan menjadi korban fitnah. Ia mengajukan banding atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 lalu. Ia juga menuding adanya campur tangan politik dan kepentingan bisnis dalam kasus ini. Di sisi lain, ayah Mirna juga tampak senang dan bangga karena berhasil menjebloskan Jessica ke penjara tanpa bukti. Dalam film tersebut terlihat beberapa adegan yang menunjukkan pernyataan dan kesaksian Edi Darmawan Salihin yang menguatkan dugaan bahwa Jessica adalah pembunuh anaknya. Edi mengaku bahwa ia sangat meyakini bahwa Jessica memiliki motif untuk membunuh Mirna karena cemburu dan dendam. Edi juga mengklaim bahwa ia memiliki video yang menunjukkan gerakan tangan Jessica saat menuangkan Syanida ke gelas kopi Mirna di Cafe Olivier. Namun video tersebut ternyata tidak pernah ditunjukkan kepada polisi atau jaksa. Bahkan jaksa penuntut umum dalam kurung JPU menyatakan bahwa video tersebut tidak digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan karena tidak jelas dan tidak relevan. Selain itu, Edi juga terbukti berbohong tentang beberapa hal seperti hubungan Mirna dengan suaminya Arief Somarko, riwayat kesehatan Mirna, dan kepemilikan botol Syanida di rumahnya. Yang paling mencengangkan adalah ketika Edi Darmawan Salihin mengaku bangga karena berhasil membuat Jessica dihukum tanpa bukti. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan dalam film dokumenter tersebut, Edi berkata, ini sidang terpanjang, paling eksplosif, dan paling bersejarah yang pernah ada. Membunuh tanpa bukti 20 tahun penjara. Saya yakinkan jaksa dan hakim akhirnya begitulah, happy ending, I-win. Pernyataan ini kemudian menuai banyak kritik dan keheranan dari warganet yang menonton film tersebut. Banyak yang merasa bahwa Edi tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan, melainkan hanya ingin membalas dendam kepada Jessica. Banyak juga yang meragukan kredibilitas proses hukum yang berlangsung dalam kasus ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum tanpa bukti? Apakah ada campur tangan politik atau kepentingan bisnis di balik kasus ini? Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan Mirna? Jessica Kumala Wongso sendiri tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan menjadi korban fitnah. Ia mengajukan banding atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 lalu. Ia juga menuding adanya rekayasa dan manipulasi dalam penyelidikan dan persidangan kasus ini.